Karena kejadian ini udah berulang berapa kali mas, udah dari sebulan yang lalu begini terus. Dan tidak ada langkah konkret loh gitu. Kalau cuma 1-2 orang aja ketipu nggak apa-apa mas. Ini yang ditipu kan driver Gojek nih. Yang notabene ekonominya pun ekonomi menengah ke bawah. Iya. Ini saya rekam loh mas, saya sambil rekam ini mas. Iya pak. Iya, drivernya bagaimana pak? Ini untuk ya drivernya 1-2 orang datang ke tempat saya di tempat ini. Ini ada yang nangis-nangis, ada yang gemeteran handphonenya. 200.000 tuh besar buat mereka mas. Apalagi hari ekonomi lagi begini mas. Terus yang mengganti uang itu siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue mau angkat suatu kejadian yang menurut gue ini perlu kita ketahui karena sudah berulang kali driver ojek online tertipu akan hal ini. Nah ini apakah ini dampak dari resesi ekonomi yang ada di Indonesia? Banyak sekali makin muncullah orang-orang yang ingin mencari uang dengan metode penipuan seperti ini. Jadi metodenya itu supir Gojek itu ada orang yang order kepada driver ojek online untuk membeli sebuah token sebuah dompet elektronik lah. Sebut aja namanya karena di sini udah gue lihat ini dompet elektroniknya namanya Link aja. Nah, driver online ini dia pesan ke minimarket untuk pesan nomor tokennya dan sama sekaligus belanjaan ya. Coba lo bisa ceritain nggak bro? Ini kebetulan memang driver ojek online-nya keberatan untuk diketahui siapa identitasnya siapa. Karena menurut dia kalau dia ketahuan nanti siapa mungkin dia takut di blacklist lah intinya gitu. Nah, gue pengen kita ketahuin biar nih teman-teman para driver ojek online juga waspada akan hal ini. Jadi antisipasi jangan sampai ada lagi yang ketipu karena ini udah kejadian udah berulang kali dan dia mengalamatkan ke satu alamat rumah gitu loh. Nah, coba lo bisa ceritain nggak bro? Gue panggil nama lo siapa nih ya? Gue manggil lo ya. Gue manggilnya Brother aja deh. Gimana brother? Coba lo bisa ceritain nggak? Tadi kan lagi arah mau pulang ke Larangan. Aplikasi Gojek bunyi. Masuk. Gosok suruh belanja di Indomart. Oke. Iya. Iya, terus ya sesuai. Dia GoShop maksudnya dia pesan GoShop. Suruh belanja di Indomart. Terus udah sesuai sama apa yang dia pesen. Udah terus dia berapa nilainya bro? Hampir 250. 250.000. Jadi apa aja itu? Kalau tokennya 200, untuk belanjaannya dia hampir 50. Ini berulang kali nih guys. Ini berulang kali pemesanan ini. Bukan cuma dia doang yang ketipu, tapi dengan alamat yang sama di sini juga. Jadi tokennya itu 200.000 selalu biasanya ya. Iya. Oke. Terus dan 50.000-nya apa? Belanja kayak dia mesen roti, minuman sama malkis, sama biskuit, sama bulben. Ya sama makanan-makanan lah ya. Iya. Oke. Nah, jadi solusinya gimana menurut lo kalau kejadian kayak begini nih? Ya. Biar teman-teman lo semua nggak ketipu lagi mahal kayak gini-ginian. Harusnya kayak gimana ya? Nah coba karena gini guys, ini kan tadi gue udah diliatin. Jadi ternyata dia metodenya dia pakai chatting dulu nih, chatting ke drivernya, bener ya? Iya. Chatting ke drivernya. Dia bilang dia tunawicara. Oke. Di telepon nggak diangkat-angkat, terus chat. Chat. Mas, maaf saya tunawicara. Sambil bacain bisa nggak coba? Udah dihapus semua. Iya coba lo bacain. Nanti yang dihapus kasih tahu ntar biar lo jelasin. Sama dia WhatsApp. Tuh. Oke. Udah nggak ada semua. Ini dihapus semua nih. Jadi isinya apa nih yang dihapus ini sama dia? Pertama dia minta nomor WA. Ya. Terus dibilang, Mas nggak usah telepon, soalnya saya tunawicara. Ya udah. Terus. Sini biar liatin ya. Oke. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Ntar kita tampilin aja ya. Oke. Terus dia bilang minta itu yang sesuai sama belanjaan tadi ya. Tokennya tadi mana yang jelaskan token. Terus lu bilang oke gitu. Oke, terus udah pas baca terus nih. Oke, ini lu kirim fotonya. Foto biskuitnya ya. Iya. Oke, mana margarin juga. Oke.
Itu roti tawar, serbaguna ada. Oke. Lalu untuk nomor tokennya, Ini token listrik. Oh, lu nanya ini token listrik atau bukan gitu ya? Tapi Iya. bukan token listrik ini ya. bukan aja itu kayak link aja. Oke. Udah. Lu kasih nomor tokennya mana? Oh, ini lu foto. Mm-mm. Oke, di foto terus kirim ke situ ya. Iya, Udah buat tokennya, Mbak. Oke. Dia ngakunya cewek. cewek. Oke. Udah. Terus sesuai map. Dia nanya, Ini apa dibilang? Indomaretnya Indomaret mana mas? Ah. Oh, ini sesuai map gitu. Oke. Udah. Pas itu pas tokennya udah masuk, udah kelar. Oke. Saya Oke. Ini nomor teleponnya ini ya. Gimana kalau kita ajuin ke apa? Kita aduin ke ini kemana? Ke pengaduan. Lo driver punya pengaduan nggak? ada. Untuk hal kayak gini-ginian. Coba kita telepon ke driver ya. Ke hotline-nya ya. Hotline-nya Gojek ini ya. Jadi biar nggak berulang ini, Bro. Dan Iya. Gojek pun juga harus membenahi sistemnya karena banyak banget drivernya kena tipu akan hal ini. Ceritain kronologisnya. Bantu. Halo mas, saya mau lapor ini. Halo? Iya, sebelumnya dengan Bapak siapa ini, Pak? Ntar disensor. Sebetulnya nomor ntar disensor. Dari kota mana? Kenapa? Dari kota mana, Pak? Ceritain kronologisnya. Bantu. Halo mas, saya mau lapor ini. Halo? Iya, sebelumnya dengan Bapak siapa ini, Pak? Ntar disensor. Sebetulnya nomor ntar disensor. Dari kota mana? Kenapa? Dari kota mana, Pak? Iya, Nomor telepon Bapak berapa? 08. Informasi apa yang bisa dibantu, Pak? Ini mas, saya dapat orderan penipuan orderan. Ini penorderan. Mm-mm. Ya, kemudian Saya disuruh belanja di Indomaret, terus suruh beli token 200.000. ya, Sesudah saya beliin, saya anterin ke alamat yang dituju. Cuman pas sudah sampai alamat yang dituju, yang punya rumahnya nggak merasa mesen. iya. Terus gimana itu ya mas ya? Bisa dilacak nggak akunnya? Untuk akunnya. Heeh. Baik, jadi dari Kamila, dari pihak Gojek memang tidak bisa melacak untuk posisi customer itu ada di mana. Iya. Ini Jadi, yang mesen yang mesen di aplikasi saya ini saya belum selesaikan, masih hidup akunnya. iya. Bisa dilihat nggak di situ? Dari Gojek bisa. Untuk nomor adunya berapa tadi? Nomor ID yang ini ya. Tunggu sebentar ya. Iya, ID ordernya. Iya. Berarti yang atas nama customer Bapak Anaya. Iya. Ordernya tadi pembelian dari Indomaret Mubarok Heeh. ke Jalan. Iya. Baik, jadi dari pihak Gojek Pak, jika mendapati laporan driver untuk order fiktif, itu dari pihak Gojek hanya bisa memblokir akun customernya. Untuk mencari kebersihan customernya dari pihak Gojek tidak bisa membantu sebenarnya. Oh gitu. Tunggu, Iya, tunggu sebentar ya. Ya, Mas. iya. Dengan Mas siapa sini saya bicara, Mas? Saya dengan orang yang didatangi rumahnya sama driver Gojeknya. Iya, Ya, jadi kebetulan gini, Mas. Ini kejadian ini sudah berulang kali datang ke tempat ini. Sudah mungkin lebih dari 10 kali, Mas. Selalu begini, dia pesan token 200.000 dan sisanya belanjaan. iya. Nah, ini kebetulan saya merasa sangat dirugikan nih dengan sistem Gojek yang sangat lemah begini caranya. Dan bukan di luar dari itu aja, driver Gojek juga pasti kan dirugikan, orang-orang kecil ini loh, Mas. Benar sekali Pak. Ya, ini saya sambil saya liput ini, Mas, ya, di media. Iya, Ini saya sambil saya rekam pembicaraannya, Mas.
Iya. Ya, gimana solusinya biar Gojek bisa lebih merapikan sistemnya ini? Karena ini orang kecil yang ditipu loh, Mas. Iya Pak. Jadi memang dari pihak Gojek hanya bisa membantu jika mendapati ya Pak driver yang terkena orderan fiktif, itu dari pihak Gojek hanya bisa memblokir untuk akunnya itu agar akunnya itu tidak bisa digunakan untuk mengorder kembali. Oke. Saya berapa kali ini nomor orang ini ganti-ganti terus, Mas. Iya Pak. Nomor orang yang pesan itu ganti-ganti gitu loh. Iya, karena dari pihak Gojek kan hanya bisa memblokir akunnya yang terdaftar di nomor teleponnya itu. Ya. Iya. Jadi solusinya nggak ada. Jadi Mas, sistem Gojek itu membiarkan para driver Gojeknya tertipu gitu. Tidak Pak. Jadi untuk sebelumnya Pak, dari pesanannya kan sebelumnya sudah mencurigakan. Kemungkinan dari pihak driver pun sudah mengetahui jika ada orderan yang tidak sesuai seperti yang token pengisian pulsa ataupun pembelanjaan. Gini Mas. Ini kan namanya penipuan, Mas. Dan penipuan ini sering terjadi di tempat saya ini aja udah berulang kali kejadian, mungkin lebih dari 10 kali. Nah, saya yakin di tempat lain pun banyak sekali yang kejadian dan mungkin ini jadi keluhan para driver ojek online. Di mana yang saya tahu driver ojek online itu juga ekonominya mereka kurang kan. Ditipu angka 200.000. Saya pernah sampai kedatangan orang supir Gojek yang tunarungu tunawicara loh, sampai ditipu, itu pun ditipu gitu loh. Nah, menurut saya ini adalah kelemahan sistemnya Gojek yang mungkin harus dirapikan ini, Mas. Ini kritikan ini, Mas, kritikan dari kami. Halo. Iya. Saya mencoba membantu driver ojek ini kan untuk ikut coba bicara kepada sistem Gojek ini, maksud saya. Iya. Jadi untuk masalah kritikan dan saran tetap akan diterima gitu Pak. Nanti kebijakannya akan diputuskan oleh tim terkaitnya gitu Pak. Iya, terus? Iya. Karena kejadian ini udah berulang berapa kali, Mas? Udah dari sebulan yang lalu begini terus. Dan tidak ada langkah konkret loh gitu loh. Ini saya kasihan gini loh. Kalau cuma 1-2 orang aja ketipu nggak apa-apa, Mas. Ini yang ditipu kan driver Gojek nih. Yang notabene ekonominya pun ekonomi menengah ke bawah. Iya. Nah, bagaimana ininya? Mas dengan Mas siapa, Mas? Saya Oki. Mas Oki ya. Ini saya rekam loh, Mas. Saya sambil rekam ini, Mas. Iya, Pak. Iya. Gimana solusinya, Mas? Tetap dari pihak Gojek Pak akan memblokir akun-akun yang terindikasi orderan. Cuma diblokir. Gini deh, saya kasih usulan nih. Iya. Biar sistem Gojek pun dirapihin. Untuk pemesanan token itu, Mas, jangan pakai cash, jangan pakai COD. Untuk di Gojek tidak bisa sebenarnya, Pak. Nggak bisa ya? Berarti Gojek berarti kalau nggak bisa mendukung penipuan ini gitu? Bukan, maksudnya kan ini kan untuk ordernya layanannya GoShop. Biasanya di layanan aplikasi customer itu kan GoShop hanya ada barang-barang seperti di Indomaret, di Alfamart. Namun untuk yang pengorder fiktif ini biasanya dia pemesannya itu bukan yang sesuai pilihan, Pak. Ya. Iya, biasanya seperti itu. Gini, ini sekarang gini, driver Gojek tertipu, dia disuruh belikan token, ya kan? Dia bayarnya harus di rumahnya, bukan bayar lewat GoPay-nya kan? Jadi dia bayarnya di rumahnya. Jadi sekarang kan itu dia kode tokennya sudah dikirimkan. Nah, gimana caranya sebagai sistem Gojek unicorn yang katanya unicorn terbesar nih di Indonesia ini bisa mengelacak orang-orang yang seperti ini gitu loh? Kan kasihan loh, Mas, kasihan bener. Saya ini bukan gimana-gimana ya. Saya melihat bukan cuma 1-2 orang yang tertipu, dan itu orang-orang menengah ke bawah ekonominya. Jadi saya merasa punya tanggung jawab untuk ini meliput ini di media gitu loh. Iya, tetap dari pihak Gojek Pak tetap akan menindaklanjuti untuk akun-akun customer yang indikasinya pengordernya udah fiktif. Ya. Dari laporan-laporan driver, ya Pak ya, ataupun dari laporan-laporan pihak customernya sendiri, gitu Pak. Hanya cuma suspend akun doang, tidak dikejar orang itu, siapa penipu-penipunya, buat menimbulkan efek jeraan mereka. Ya, untuk. Jadi hanya suspend akun doang? Ya. Untuk yang kami bisa lakukan hanya seperti itu Pak, tapi untuk kedepannya, ya Pak ya, untuk mencari pelaku-pelaku atau orangnya ya Pak,
Iya. Pihak Gojek memang kan belum bisa untuk saat ini. Ya. Iya. Jadi jika memang dari laporan-laporan sebelumnya itu kan akan disimpulkan kembali nanti dari tender guide-nya, gitu Iya. Pak. Ya, jadi tetap akan ditanggulangi untuk masalah-masalah customer-customer yang menggunakan atau menyalahgunakan aplikasinya ini, gitu Pak. Oke. Iya. Jadi untuk kedepannya Cuma di-suspend tetap aja? akan ada perubahan Berarti cuma di-suspend aja akunnya? untuk sementara saat ini Pak. Tidak ada pembenahan sistem di Gojek untuk hal ini, Mas? Tetap akan ada, namun nanti tetap akan ditindaklanjuti Pak, seperti itu tergantung dari kebijakan dari pihak Gojeknya, seperti itu Pak. Iya, Mas kan dari Gojek, dari juru bicaranya kan sampean. Makanya maksud saya Iya benar. bisa nggak sampean mengusulkan ini, karena saya yakin pasti banyak kayak mengadukan ini, Mas. Mas jujur deh. Banyak Pak. Banyak kan? Iya. Mas jujur banyak kan ini kejadian ini? Bukan hanya 1-2 orang kan? Iya Pak. Bukan benar sekali. Nah, ini maksud saya ini peringatan serius, Mas. Untuk segera Iya. dibenerin nih sistem ini. Iya, tetap akan dibenahi Pak untuk setiap sistem, baik dari pihak sistem aplikasi ataupun dari keamanan pengguna aplikasinya. Ya. Tetap akan terus ditingkatkan, segitu Pak. Oke. Oke, jadi gimana solusinya, teman-teman driver ini nggak ada yang dibantu nih mereka ya? Nggak terbantu akan hal ini ya? Tetap akan dibantu. Untuk masalah tersebut tetap akan dibantu Pak, seperti itu. Oke. Oke deh Mas, terima kasih. Mudah-mudahan ada solusinya segera dalam 1-2 hari, karena semakin waktu ini berjalan semakin banyak orang yang ditipu akan hal ini, dan semakin banyak orang menengah ke bawah ini yang akan dapat efek negatifnya di sini, Mas. Iya benar sekali Pak, seperti itu. Terima kasih Mas Oki ya. Semoga Mas Oki menyuarakan ini ya di kantor Gojeknya ya, Mas ya. Iya, dari kami tetap akan membuatkan laporannya Pak, seperti itu. Jangan cuma sekedar laporan, Mas. Ini serius, ini kode serius ini, Mas. Ini rakyat kecil ditipu, Mas. Paham, Mas? Bukan cuma sekedar laporan. Ini saya minta tolong bantuan Mas Oki juga untuk terketuk nih hatinya para driver-driver Gojek yang notabene ekonomi menengah ke bawah ditipu. Gitu loh. Oke, memang ini bukan tugasnya Mas Oki, tapi coba tolong saya bantu, minta tolong. Agak keras penyuaraan ini di internal Gojeknya, Mas. Iya Pak, tetap Ya, Mas, ya? dari keluhan-keluhan kan kami berupa laporan untuk penyampaiannya Pak, seperti itu. Iya, oke. Iya. Oke, Mas Oki. Makasih Mas Oki. Iya, untuk drivernya bagaimana Pak? Ini untuk Ya orderannya drivernya, Mas, ini drivernya dibatalkan. 1-2 orang datang ke tempat saya di tempat ini. Ini ada yang nangis-nangis, ada yang gemeteran handphonenya. 200.000 tuh besar buat mereka, Mas. Besar sekali Pak itu, Besar, Pak. Mas. Tapi Apalagi hari untuk orderan ekonomi ini- lagi begini, Mas. Iya, saya mengerti. Tapi untuk orderan ini dari pihak Gojek kan jika ada orderan yang fiktif, untuk lebih aman, untuk orderan itu dibatalkan. Oke. Orderan ini dibatalkan, terus yang mengganti uang itu siapa? Baik, jadi untuk yang bisa diganti itu dari pihak Gojek kan memang hanya berupa barang-barangnya saja ya Pak, seperti itu. Barang-barangnya bisa diganti? Iya, Oh, bisa dibayar, berarti diganti uang drivernya ini bisa? iya, tapi yang berupa barangnya seperti yang roti tawar, sari Oke. roti, Oke. kue kotak, Tokennya bisa juga? blue band, untuk tokennya tidak. Wah, itu yang besar, Mas. Iya, Iya. itu memang dari pihak pengorder fiktif ya memang mengincar seperti Itu salah satu solusi yang bagus, misalnya Gojek juga ikut mengganti tokennya itu, Mas, para driver. Untuk tokennya memang saat ini belum ada. Ya, maksudnya saya ke depannya tolong banget. Saya minta tolong banget. Jadi Gojek serius nanganin ginian. Jadi biar driver-driver Gojek, orang-orang yang ekonomi menengah bawah ini nggak kena korban tuh, Mas. Ya, Mas ya. Iya Pak, Tolong dibuat catatannya itu, Mas ya. iya. Yo, terima kasih Mas Oki. Ya, dan untuk orderannya bagaimana ya Pak? Ingin dibantu pembatalan atau ingin tetap? Terserah, ini gimana caranya biar drivernya ini tidak dirugikan gitu loh. Iya, makanya intinya Harusnya saya nanya ke sampean, Mas, bukan Mas yang tanya ke saya. bukan, maksudnya Bapak kan penolong drivernya ini, maksudnya untuk orderan ini kan di aplikasi drivernya. Jadi kami menawarkan drivernya itu Ya, untuk lebih aman, ordernya dibatalkan. jadi nanti dia diganti Itu uangnya maksudnya. untuk yang barang-barang ya. Iya. Oke, tapi listrik nggak bisa Yang diganti. Iya, untuk yang token
pembelian online. Untuk PLN, ataupun sorry, memang untuk tidak bisa diganti. token nggak boleh diganti. Iya, tidak bisa. Oke. Gitu, Pak. Oke, berarti ntar dibatalin aja nih. Oke deh Mas, nih bicara lagi sama drivernya ya. Halo Mas. Ya, itu teman-teman kalau misalnya kalian tadi mengamati dari pembicaraan gue dengan brother kita ini dan tadi customer service-nya Gojek, memang kendala yang ada itu sebenarnya di luar dari sisi customer-nya yang mau mencoba menipu orang-orang ekonomi menengah ke bawah. Satu lagi menurut gue yang nggak kalah penting adalah sistem dari Gojek ini sendiri harus betul-betul dibenahi, dan para driver-driver yang notabene memang banyak yang ekonomi menengah ke bawah itu harus diberikan sebuah masukan atau pengetahuan agar terhindar dari tipuan-tipuan seperti ini. Karena ekonomi sedang sulit sekarang ini ngebuat orang-orang lebih lincah untuk berpikir apapun itu untuk menipu orang. Yang gue nggak suka banget di sini adalah orang-orang kecil yang ditipu. Ini sungguh tidak manusiawi, karena bukan hanya orang ini aja, bukan hanya beliau aja yang kena tipu, udah banyak sekali. Dan tadi pun dari customer service-nya juga mengakui memang sudah banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini terjadi di Indonesia ini. Nah teman-teman, ada pengalaman kalau memang kalian, apakah kalian driver Gojek ataupun pernah juga merasakan tertipu seperti ini? Coba kalian tulis di kolom komentar seperti apa yang terjadi di sekitar Anda. Coba kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran para driver-driver Gojek. Mungkin kalian punya tips lagi, coba tulis di kolom komentar. Ya, kira-kira segitu aja teman-teman. Tapi gue akan coba cari orang ini siapa, karena ini orang udah berulang kali. Gue akan coba cari dengan cara gue, lokasinya di mana orang ini, tapi tidak untuk gue tayangkan. Oke? Buat kalian yang jangan coba-coba untuk menipu orang-orang kecil seperti ini, karena itu bener-bener nggak punya hati, dan jangan coba-coba untuk melakukan hal itu. Dimana hati kalian, kondisi ekonomi lagi sulit, kalian coba tipu orang-orang kecil seperti ini. Teman-teman, bagikan informasi ini bila bermanfaat buat kalian. Letakkan di sosial media kalian, share, bagikan. Jangan lupa subscribe channelnya, klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.